Video ini dibuat untuk melengkapi tugas video PKPD 2 Usaha Kesehatan Sekolah Poli Bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Mukhlis dari kelas M223. Kali ini saya akan membahas mengenai bencana, khususnya bencana alam. Sebelum memasuki penjelasan yang lebih dalam mengenai bencana, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud bencana. Bencana sendiri merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian besar dalam kehidupan manusia. Kerugian yang dimaksud antara lain adalah kerugian dari segi materi, non-materi, ekonomi, hingga lingkungan tempat tinggal manusia itu sendiri. Bencana ini juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang berbunyi, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia, hingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan dampak psikologis. Selanjutnya, siklus manajemen bencana. Manajemen bencana merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa aspek, antara lain perencanaan, penanggulangan, hingga aspek tindakan secara pasca bencana. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi usaha pencegahan, tanggap darurat bencana, dan pemulihan korban bencana serta wilayah yang terkena bencana. Ada beberapa tahapan dalam manajemen penanggulangan bencana. Tahapan yang pertama adalah tahapan pencegahan. Tahapan ini merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha menghindari dan mencegah terjadinya bencana. Contoh pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membuat peraturan yang tegas terkait pembakaran hutan, baik dilakukan oleh individu atau secara besar-besaran, serta melarang masyarakat untuk membuang sampah tidak pada tempatnya. Tahapan yang kedua adalah tahap mitigasi. Mitigasi bencana merupakan rangkaian usaha yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko dari suatu bencana. Usaha yang bisa dilakukan adalah dengan cara melakukan pembangunan fisik dan memberikan penyuluhan serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Tahapan yang ketiga adalah tahap kesiapsiagaan. Tahap kesiapsiagaan dilakukan ketika diperkirakan sebuah bencana akan terjadi. Pada tahap atau siklus ini, biasanya alam menunjukkan sebuah signal yang menandakan bahwa bencana akan terjadi. Maka langkah tepat yang dilakukan adalah menginformasikan seluruh elemen terutama masyarakat di wilayah tersebut untuk bersiap siaga menghadapi bencana tersebut. Tahapan keempat, yaitu tahapan tanggap darurat. Tanggap darurat adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sesegera mungkin setelah diketahui bencana telah terjadi. Kegiatan yang dilakukan pada siklus ini antara lain menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, hingga posko pengungsian. Tahapan yang kelima, tahap pemulihan. Pada siklus ini dilakukan kegiatan untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi masyarakat dan wilayah yang terkena bencana dengan cara memfungsikan kembali lembaga serta sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Tahapan keenam, yaitu tahapan rehabilitasi, yaitu melakukan perbaikan pada semua aspek pelayanan publik hingga mencapai kondisi yang memadai pada wilayah setelah peristiwa bencana dengan tujuan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pasca bencana. Tahapan yang terakhir, yaitu tahapan rekonstruksi. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan langkah-langkah nyata yang telah direncanakan dengan baik dan konsisten demi membangun kembali sarana dan fasilitas umum dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai siklus manajemen penanggulangan bencana alam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.